kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wadio Gajwandara dengan NIM 2019 310 396. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Primada Lingga dengan NIM 2019 310 390. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haryo Danto Akbar dengan NIM 2019 314 20. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Persita Kananda dengan NIM 351. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novel Fadil dengan NIM 2019 3110 454. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra dengan NIM 2019 310263. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Di pengendalian internal sendiri ada fungsi dan kategori. Fungsinya yaitu: 1. Pengendalian preventif adalah mencegah masalah sebelum muncul. Contohnya termasuk memperkerjakan personel yang berkualifikasi, memisahkan tugas karyawan, dan mengendalikan akses fisik ke aset dan informasi. Yang kedua, kontrol detektif adalah menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya termasuk pemeriksaan duplikat dari perhitungan dan persiapan rekonsiliasi bank dan saldo percobaan bulanan. Yang ketiga adalah kontrol korektif. Kontrol korektif adalah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan kesalahan yang dihasilkan. Contohnya termasuk memelihara cadangan file, mengoreksi kesalahan entry data, dan mengirim ulang transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Yang selanjutnya kategori sendiri ada dua, yaitu 1. Pengendalian umum. Pengendalian umum adalah memastikan lingkungan pengendalian organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya termasuk keamanan, infrastruktur TI, dan akuisisi perangkat lunak, pengembangan dan kontrol pemeliharaan. Yang kedua, pengendalian aplikasi adalah mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Mereka prihatin dengan keakuratan, kelengkapan, validasi, dan otorisasi data yang diambil, dimasukkan, diproses, disimpan, dikirim ke sistem lain, dan dilaporkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haryo Danto Akbar dengan NIM 2019 3104 20. Saya akan menjelaskan tentang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley berlaku untuk perusahaan publik dan auditor, serta dirancang untuk mencegah penipuan laporan keuangan, membuat laporan keuangan lebih transparan, melindungi investor, memperkuat kontrol internal, dan menghukum eksekutif yang melakukan penipuan. Sarbanes-Oxley adalah undang-undang berorientasi bisnis terpenting dalam 80 tahun terakhir. Ini mengubah cara dewan direksi dan manajemen beroperasi dan berdampak dramatis pada CPA yang mengaudit mereka. Beberapa ini adalah beberapa aspek terpenting Sarbanes-Oxley atau SOX, yaitu Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik. SOX menciptakan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik untuk mengontrol profesi audit. PCAOB menetapkan dan memberlakukan audit, kendali mutu, etika, kemandirian, dan serta standar audit lainnya. Terdiri dari 5 orang yang ditunjuk oleh Security and Exchange Commission. Yang kedua yaitu aturan baru untuk auditor. Auditor harus melaporkan informasi spesifik kepada komite audit perusahaan, seperti kebijakan dan praktik akuntansi penting. Sarbanes-Oxley atau SOX melarang auditor untuk melakukan layanan non-audit tertentu, seperti desain dan implementasi sistem informasi.
puncak perusahaan audit tidak dapat memberikan layanan kepada perusahaan jika manajemen puncak dipekerjakan oleh perusahaan audit dan mengerjakan audit perusahaan dalam 12 bulan sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah Sarbanes-Oxley 2002. Peran baru komite audit yang pertama, menjadi bagian dari dewan direksi dan bersikap independen. Yang kedua adalah seorang anggota harus menjadi ahli keuangan. Dan yang terakhir, mengawasi auditor eksternal. Dan kemudian aturan baru untuk manajemen. Laporan keuangan dan pengungkapan disajikan secara wajar, ditinjau oleh manajemen dan tidak menyesatkan. Auditor diberitahu tentang semua kelemahan dan kekurangan pengendalian internal material. Dan yang terakhir adalah persyaratan pengendalian internal baru. Manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang SOX Management Rules atau aturan manajemen Sarbanes-Oxley. Jadi yang pertama, sebagai evaluasi dasar pengendalian internal pada kerangka yang diakui dan membuat tata kelola perusahaan agar menjadi lebih baik. Lalu yang kedua yaitu mengungkapkan semua kelemahan pengendalian internal material atau membantu mengetahui apa saja kekurangan yang ada di dalam internal material tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menyimpulkan perusahaan tidak memiliki pelaporan keuangan yang efektif, pengendalian internal atas kelemahan material. Jadi di sini berfungsi juga sebagai melindungi investor melalui pengungkapan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan komprehensif juga dapat dimengerti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pengendalian internal. Kerangka pengendalian internal itu ada dua, yaitu tujuan kontrol untuk teknologi informasi dan terkait dengan COVID. Yang kedua itu komite organisasi sponsor atau JOSO. Tujuan kontrol untuk teknologi informasi yang terkait dengan COVID. Yang pertama tujuan bisnis yang berarti manajemen membuat tolak ukur praktik keamanan dan pengendalian lingkungan teknologi informasi. Yang kedua, sumber daya teknologi informasi itu berarti para pengguna layanan teknologi informasi dijamin adanya keamanan dan pengendalian. Yang ketiga, proses teknologi informasi itu yaitu para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan teknologi informasi. Terus setelah itu, komite organisasi sponsor atau JOSO. Yang pertama itu pengendalian internal yaitu kerangka kerja terintegrasi. Yang kedua lingkungan pengendalian. Yang ketiga aktivitas pengendalian. Yang keempat tugas beresiko. Yang kelima itu informasi dan komunikasi. Yang keenam pemantauan. Baik, selanjutnya pengendalian internal. Di sini ada model manajemen risiko perusahaan, berbasis risiko versus berbasis kendali, elemen COSO plus, menetapkan tujuan, identifikasi acara, tugas berisiko, tetapi bisa dikontrol, tapi juga bisa diterima, diversifikasi, di-share, dan ditransfer. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrol lingkungan atau lingkungan internal. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya operasi, dan selera risiko. Kemudian yang kedua, jajaran direksi. Yang ketiga, komitmen terhadap integritas, nilai etika dan kompetensi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode pemberian wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, standar sumber daya manusia. Yang terakhir ketujuh, pengaruh eksternal. Yang selanjutnya adalah ERM pengaturan tujuan. Yang pertama, strategis. Yang dimaksud strategis adalah sasaran tingkat tinggi yang selaras dengan misi perusahaan. Yang kedua adalah operasional, merupakan efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya adalah pelaporan yang harus lengkap dan dapat diandalkan dan tingkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pemenuhan. Hukum dan peraturan harus diikuti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi peristiwa. Suatu peristiwa yang tidak pasti itu mungkin terjadi atau mungkin saja bisa tidak terjadi. Jika itu terjadi, maka akan sulit untuk mengetahui peristiwa tersebut kapan akan datang.
Sampai peristiwa itu terjadi mungkin sulit untuk menentukan dampaknya, dan juga jika ada peristiwa yang timbul, itu dapat memicu peristiwa lain. Peristiwa dapat terjadi secara individu atau bersamaan. Pihak manajemen pun harus berusaha mengantisipasi semua kemungkinan kejadian positif atau negatif, baik atau buruk, menentukan yang mana paling dan paling tidak mungkin terjadi, dan memahami keterkaitan peristiwa tersebut. Sebagai contoh saja, pertimbangan penerapan sistem pertukaran data elektronik yang membuat dokumen elektronik, mengirimkannya ke pelanggan dan pemasok, dan menerima tanggapan elektronik. Sebagai balasannya, beberapa peristiwa yang mungkin dihadapi perusahaan adalah memilih teknologi yang tidak tepat, akses tidak sah, kehilangan integritas data, transaksi yang tidak lengkap, kegagalan sistem, dan sistem yang tidak kompatibel. Beberapa teknik yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi peristiwa termasuk menggunakan daftar lengkap peristiwa potensial, melakukan analisis internal, memantau peristiwa terkemuka dan titik pemicu, melakukan lokaria dan wawancara, menggunakan data mining, dan yang terakhir yaitu menganalisis proses bisnis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang risk assessment atau tugas yang beresiko. Risk assessment sendiri adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Risk assessment dapat diidentifikasi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi berdasarkan kemungkinan resiko, dan yang kedua, identifikasi dampak positif dan negatifnya. Lalu resiko sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu permanen, yaitu resiko yang ada sebelum rencana dibuat untuk mengendalikannya. Lalu yang kedua adalah sisa, yaitu resiko yang tersisa setelah kontrol diterapkan untuk menguranginya. Kemudian yaitu RM, respon resiko. RM itu biasa disebut dengan kerangka terintegrasi. Bagian dari respon resiko yaitu mengurangi. Mengurangi berarti menerapkan pengendalian internal yang efektif serta mengurangi dampak resiko. Yang kedua, menerima, yaitu berarti tidak melakukan apa-apa, menerima kemungkinan dan dampak resiko. Yang ketiga, bagikan, yaitu berarti membagikan resiko kepada orang lain dengan membeli asuransi, outsourcing, dan hedge. Yang keempat, menghindari, yang berarti jangan terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan resiko. Dalam hal ini bisa membuat mensyaratkan perusahaan menjual sebuah divisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari model peristiwa atau risiko atau respon. Jadi di sini ada seperti alurnya. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa atau ancaman yang dihadapi perusahaan, perkiraan kemungkinan atau probabilitas dari setiap ancaman yang terjadi. Selanjutnya, memperkirakan dampak atau potensi kerugian dari setiap ancaman. Berikutnya, identifikasikan kontrol untuk menjaga dari setiap ancaman. Yang selanjutnya, memperkirakan biaya dan manfaat dari melembagakan pengendalian. Dan yang tahap terakhir itu apakah menguntungkan untuk melindungi sistem dari ancaman. Jika iya, kurangi risiko dan menerapkan kontrol untuk menjaga dari ancaman. Jika tidak, hindari, share atau terima risiko. Dan kembali lagi ke mengidentifikasi peristiwa. Sekian, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur untuk memberikan jaminan yang wajar. Yang pertama, otorisasi, transaksi, dan aktivitas yang tepat. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan kontrol akuisisi. Yang keempat, upah kontrol manajemen. Yang kelima, desain dan penggunaan dokumen dan catatan. Yang keenam, menjaga aset, catatan, dan data. Yang ketujuh, pemeriksaan independen atas kinerja. Selanjutnya adalah pemisahan tugas akuntansi. Tidak ada satupun karyawan yang diberi terlalu banyak tanggung jawab. Contohnya adalah otorisasi, yaitu bertugas menyetujui transaksi dan keputusan. Selanjutnya adalah
rekaman. Tugasnya mempersiapkan dokumen sumber, memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, memelihara catatan akuntansi, dan yang terakhir adalah tahanan, menangani uang tunai, inventaris dan aset tetap, kemudian menerima cek masuk, dan yang terakhir adalah menulis cek. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi harus menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengontrol operasi organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan data, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi tentang suatu organisasi, termasuk juga pemahaman bagaimana berinteraksi dimulai, data diambil, file diakses dan diperbarui, data diproses, dan informasi dilaporkan. Ini termasuk memahami catatan dan prosedur akuntansi, pendukung, dokumen, dan laporan keuangan item-item. Ini menyediakan jejak audit yang memungkinkan transaksi ditelusuri bolak-balik antara asalnya dan laporan keuangan. Selain mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid, sistem informasi akuntansi harus juga benar mengklarifikasikan transaksi dengan secara tepat dan menyajikan dengan benar transaksi serta pengungkapan terkait di laporan keuangan. Komunikasi juga harus terjadi secara internal dan eksternal untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pengendalian internal sehari-hari. Semua personel harus memahami dan mereka harus juga bertanggung jawab tersebut. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang monitoring. Apa saja sih fungsi dan tujuan dari monitoring? Yang pertama yaitu evaluasi kerangka pengendalian internal. Lalu yang kedua adalah pengawasan yang efektif. Lalu yang ketiga, sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat adalah untuk memantau aktivitas sistem. Yang kelima, sebagai pelacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli. Lalu yang keenam, untuk melakukan audit secara berkala. Yang ketujuh yaitu mempekerjakan petugas keamanan dan petugas kepatuhan. Yang kedelapan yaitu melibatkan spesialis forensik. Yang kesembilan, untuk menginstal perangkat lunak pendeteksi penipuan. Dan yang terakhir adalah untuk menerapkan hotline penipuan. Yang terakhir yaitu pemisahan tugas sistem. Seperti tugas sistem akuntansi yang juga harus dipisahkan. Tugas-tugas ini meliputi yang pertama sistem administrasi, manajemen jaringan, manajemen keamanan, ubah manajemen, pengguna, analisis sistem, programmer, operator komputer, pustakawan sistem informasi, kontrol data. Terima kasih.